Baik Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali sejenak seraya mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu. Namo Buddhaya. Wandani. Nah gitu atuh, tadi lemes banget gitu kan. Ya kan, kalau gitu semangat gak? Semangat, ngantuk gak? Enggak. Ya gak poh, mana poh tadi? Soalnya saya punya yang cantik ya hari ini. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini adalah malam ke-12. Bapak Ibu semua, khususnya pada malam hari ini banyak sekali ibu-ibu anggota Wandani yang hadir untuk melakukan Puja Bakti SPD. Sebenarnya materi yang semalam cocoknya hari ini ya. Ya kan, semalam itu cuman kayaknya gimana gitu. Mas tenang, masih ada topik yang lain untuk Bapak Ibu bisa mendengar dan belajar Dhamma. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Kita introspeksi ke dalam diri kita dulu. Sudahkah kita menjadi orang yang berhasil atau belum? Coba kita introspeksi nih. Saya udah berhasil belum ya? Saya udah bahagia belum ya? Nah, pasti kan gitu. Gimana caranya biar kita itu memperoleh keberhasilan? Apalagi di sini banyaknya adalah perumah tangga. Nah, Bapak Ibu, belajar teori Dhamma udah pasti harus selalu mempraktikkan apa yang sudah diajarkan. Tergantung bagaimana diri kita mau praktik atau tidak. Betul? Ya kan? Nah, Sang Buddha sudah memberikan jalan. Sang Buddha sudah memberikan arah. Bagaimana kita untuk berlatih, bagaimana kita mau belajar atau tidak tentang Dhamma. Nah, dalam kitab suci Anguttara Nikaya di kelompok 5 Biasana Sutta ada 5 macam keberhasilan bagi para perumah tangga. Ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu sebagai seorang rumah tangga sudah berhasil atau belum? 1. Keberhasilan dalam hal sanak keluarga. Nah, dilihat dulu. Dalam rumah tangga Bapak Ibu sudah berhasil atau belum? Khususnya di dalam sanak keluarga. Sudahkah kita membina keluarga menjadi keluarga yang berbahagia? Sudahkah kita membina keluarga menjadi keluarga yang berhasil? Berhasil dalam hal mendidik anak, berhasil dalam hal yang kita bisa hidupnya bahagia. Sudah atau belum? Pasti kan kalau kita bilang belum sila, karena rumah tangga kita itu masih ada kerikil-kerikilnya. Ya kan, masih ada lubang-lubangnya. Bagaimana bisa dikatakan berhasil? Nah, ada 4 ciri ketika keluarga kita itu dikatakan berhasil. 1, harus mempunyai saca, yaitu kejujuran. Nah, dalam rumah tangga Bapak Ibu sudahkah dibangun kejujuran antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara keluarga yang lainnya? Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang jujur? Kalau kita tidak mempunyai kejujuran, bagaimana rumah tangga kita akan bahagia? Betul nggak? Ya kan, jangan sampai pada saat rumah tangga kita sedang adem ayem ada orang ketiga, ya kan? Nah, karena ketidakjujuran antara pasangan. Misalnya gini, Mah, Papa nanti pulang jam 5 sore ya. Tapi telat 2 jam, jadinya jam 7. Papa mau main pedal dulu sama temen-temen. Alasannya pedal. Padahal mau pergi sama perempuan, ya kan? Gak ada kejujuran.
Atau emak-emaknya, ibu-ibunya, "Pak, mama pulang telat ya, karena mama mau arisan, paling nanti jam 5 pulang." Saking asiknya ngobrol, saking asiknya ngegibah, jam 7 baru pulang. Ya kan, berarti itu tidak jujur dan tidak tepat waktu, betul tidak? Nah, rumah tangga seperti itu akan nyaman atau tidak? Berhasil atau tidak? Tidak. Karena bohong, ya kan? Karena tidak dilandasi oleh kejujuran. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua, dibohongin enak gak sih? Apalagi sama pasangan. Anak aja kalau ngebohong, uniko, kita aja kesel. Tahu kan uniko? Usaha nipu kolot. Nah, usaha nipu kolot itu usaha nipu orang tuanya. "Mah, di sekolah ada fotokopi 10.000. Ya kan? Mah, nanti ada bayar ini 5.000. Padahal mah dia buat hangout sama teman-temannya. Ya kan? Gimana nih caranya? Oh, pura-pura lah ada tugas biar ditambahin uang jajannya. Nah, itu kan diawali dari hal yang kecil yang nanti akan menjadi masalah yang besar. Bagaimana bisa dikatakan berhasil kalau kejujuran itu tidak ada? Bapak Ibu, kejujuran itu adalah pondasi yang paling harusnya kita awali. Kenapa? Sekarang begini, Bapak Ibu kalau pengen punya rumah yang bagus, pengen punya gedung yang bagus, dikasih semen yang paling bagus enggak? Dikasih pasir yang kualitasnya bagus enggak? Ya kan? Sampai minta digambarnya pun oleh arsitek yang paling bagus. Nah, begitu juga rumah tangga. Kalau tidak dilandasi dengan kejujuran, bagaimana rumah tangga ini akan terbangun megah? Yang ada nanti pasti selalu akan ada keributan. Gimana para dewa mau masuk datang ke rumah kalau setiap di rumah itu terjadi keributan karena ketidakjujuran? Gimana rezeki mau datang kalau di rumah kita itu sering ribut? Ya kan? Dewa pun malas masuknya, haredang panas. Ya kan? Ya kan? Kalau berantem terus, hawa di rumah kan panas. Ya kan? Apalagi kalau udah berantem gak nanya-nanyaan. Yang satu tidur di kamar depan, yang satu tidurnya di kamar belakang. Kalau anaknya nanya, tanya aja ke papahmu. Kalau lagi ya kan, kalau lagi berantem tanya aja tuh mamahmu gitu. Ya kan? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita terjadi seperti itu, berarti kita tidak berhasil rumah tangga kita, khususnya yang pertama. Nah, yang kedua adalah mempunyai cirinya dhamma. Dhammanya bukan dhamma, tapi dhamma. Dhamma biasa D-A-M-A. Nah, mengetahui cara untuk dapat mengendalikan pikiran. Bapak Ibu, pikiran kita ini liar. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, banyaknya positif atau banyaknya negatif di dalam pikiran ini? Apalagi kalau udah berantem sama pasangannya, banyaknya apa? Awas lo ya, besok gak dimasakin. Awas ya, besok gak dikasih jatah. Awas ya, pasti begitu kalau udah berantem sama pasangan. Bener gak? Nanya aja gak mau, masak sih masakin. Gak mau nanya sama papa, biarin aja gitu. Ngomongnya sama anaknya. Ya kan? Karena apa? Dari pikiran. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang negatif ketika kita sedang bertengkar, rumah tangga kita udah pasti tidak akan baik-baik aja. Kenapa orang yang banyak melakukan perceraian, Bapak Ibu? Kenapa coba? Satu, karena ketidakjujuran. Kedua, karena mempunyai pikiran yang negatif. Betul? Betul aja. Tiga, faktor ekonomi. Ya kan? Pasti itu yang selalu jadi ketidakberhasilan untuk di zaman sekarang, pasti faktor ekonomi. Karena dari ekonomi ini terjadilah keributan, terjadilah ketidakjujuran. Ya kan? Jangan sampai kita seperti itu. Nah, yang ketiga, mempunyai cirinya itu kanti. Tahu kanti? Sabar. Ya kan? Memiliki kesabaran. Nah, Bapak Ibu tahu tidak, kesabaran itu memiliki dua tingkatan, tingkat yang rendah dan tingkat yang tinggi. Kalau tingkat yang rendah, seperti apa sabarnya? Nah, biasanya ini terjadi pada saat kita melakukan kehidupan sehari-hari.
Ya, contoh. Bapak Ibu sering pergi ke swalayan. Kalau pergi ke swalayan antrinya panjang, Bapak Ibu ngedumel nggak? Lama banget. Antrinya panjang pisan. Ya kan? Gitu nggak? Cari yang kosong. Betul nggak? Betul. Atau pergi antri ke salah satu tempat, ke mall, sama juga bayar kasir. Panjang-panjang amat sih itu kasir. Kalau di sini mungkin tidak terjadi kemacetan seperti di Jakarta, ya kan? Kalau di Jakarta kan macet, udah pasti yang bawa mobil penumpang itu udah pasti ngedumel. Apa sih yang dimacetin? Ya kan? Ngapain sih macet? Ada apa di jalan di situ? Ya kan? Pasti begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh melatih diri kita pada hal yang kecil, hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya udara pada hari ini panas, ngeluh nggak kepanasan? Ngeluh, aduh ntar kulit saya gosong, ya kan? Harus pakai sunscreen katanya, begitu, ya kan? Panas banget, matahari itu kayak ada 8 di atas kepala. Itu kan situasi yang begitu, dikasih panas ngeluh, dikasih hujan terus juga ngeluh. Hujan melulu nggak berhenti-berhenti, nggak panas-panas, jemuran nggak kering-kering, begitu nggak? Ya kan? Pasti akan mengalami seperti hal itu. Nah, itu adalah contoh kecil bagaimana kita melatih diri dalam hal-hal yang seperti itu. Sekarang saya tanya, ngerasain nggak apa yang saya contohkan itu? Tapi kita nggak nyadar bahwa itu adalah melatih diri kita untuk bersabar. Panas, aduh ini panas banget, pakai payung, pakai sunscreen, apa segala macam. Memang kondisinya, memang udaranya yang panas, ya kan? Di sini sih panasnya nggak seberapa dibandingkan di sana, ya kan? Ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan orang tetap mengeluh kan, panas banget. Sekarang hujan, setiap hari hujan. Hujan terus, toko sepi, ya kan? Namanya kita tinggal di 2 musim, udah pasti panas, udah pasti hujan. Bagus nggak ada musim salju, ya kan? Coba kalau ada musim salju, wah jadi es batu semuanya, ya kan? Nah tapi kita harus berusaha. Nah ketika kita sudah mengerti, memahami dari hal yang kecil ini melatih kesabaran, ketika ada masalah yang besar, kita udah pasti bisa melatih kesabaran. Contoh, Bapak Ibu sering dicaci maki sama orang dengan hal yang tidak kita perbuat. Suka nggak? Suka ya, pasti ada ya. Nah, atau misalnya Bapak Ibu difitnah dengan hal yang tidak kita lakukan. Suka nggak begitu? Suka. Apa yang kita lakukan? Awas ya, gitu kan? Pasti begitu, ngedumel kan di mulut, ya kan? Orang nggak salah disalah-salahin, nah, pasti begitu. Nah, secara dhamma, apa yang kita perbuat harus kita terima. Tapi sila itu tidak kita perbuat, anggap buah karma masa lampau kita yang sedang berbuah di masa sekarang. Sulit bagi seseorang untuk menerima hal itu, tidak mudah. Tapi inilah proses untuk belajar menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Ya kan? Enak gak difitnah? Enggak. Enak gak dimarah-marahin orang? Enggak. Siapa yang enak? Enak itu kalau dikasih minum es, enak kalau ditraktir, betul gak? Ya kan? Kalau dimarahin itu tidak ada yang enak. Tapi ketika kita tidak merasa bersalah, apa yang kita lakukan? Awas ya, lihat aja besok. Itu kan menjadi ancaman baru kepada orang lain. Tapi itu salah Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu, otomatis kita akan melakukan hal yang buruk kembali. Kenapa? Karena itu pun akan menjadi buah karma kita. Dari apa? Dari ucapan kita. Kemudian kita melakukannya, udah salah lagi. Itu pun udah pasti menjadi karma buruk bagi diri kita, ya kan? Apalagi dari pikiran, awas ya. Pertama kan dari pikiran dulu, udah mau ngancem, itu ya awas ya. Terus dari ucapan, besoknya melakukan, ya udah terimalah karmamu, ya kan? Nah kalau kita berpikir secara dhamma, mungkin itu adalah karma masa lampau kita yang kita dapatkan pada masa sekarang, ya kan?
Istilah ngomong mah gampang, praktiknya yang susah. Kan namanya juga berlatih. Sang Buddha menjelaskan kepada para biku, kepada 1250 biku, petapa yang paling tinggi adalah melatih kesabaran. Sila, sabar saya mah setipis tisu, gampang robek. Bener kan? Apalagi emak-emak di rumah. Anaknya minta makan, emaknya lagi ngegoreng apa, diomelin. Sabar apa dek? Gitu. Iya nggak sabaran banget. Nah, itu harus kita bisa latih di rumah. Emang tidak mudah Bapak Ibu. Saya pun sama masih tetap berlatih. Karena itu proses yang sangat sulit. Tapi ketika kita bisa melampaui hal-hal yang seperti ini, oh berarti kita sudah bisa melatih diri kita untuk bersabar. Jadi kalau ada hal yang kecil atau hal yang besar, oh sudah pasti kita itu mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan ini. Ya kan, pasti kan kita bertemu dengan orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, yang tidak sejalan dengan kita. Bertemu dengan orang yang tidak kita sukai itu kan menjadi masalah buat kita. Tapi bagaimana kita untuk berlatih, membina diri, bersabar dalam menghadapi. Itulah prosesnya kehidupan, bagaimana cara kita untuk melatih, apalagi di rumah. Ya kan, kalau di rumah bagi para bapak ibu, yang paling sering ngeselin kan kalau tidak pasangan ya anak. Benar gak? Berapa sering anak yang menjadi korban diomelin sama bapak ibu? Sering Sila, apalagi kalau udah gak ngerjain PR gitu kan, udah pasti ngomel, udah tahu kita sibuk, malah direcokin sama anak. Atau misalnya masak gak selera dengan anaknya, gak dimakan, diomelin juga anaknya. Ya kan? Nah kita harus bisa berlatih. Ya, jangan sampai kita keblabasan dari ucapan kita, karena ketika kita melakukan hal yang negatif itu udah pasti akan menjadi buah karma buruk bagi kita di masa yang akan datang. Ya, nah kemudian caga itu adalah perilaku bermurah hati. Nah Bapak Ibu, bermurah hati dalam rumah tangga itu pasti Bapak Ibu sudah paham bagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ada suami yang dermawan, ada suami yang pelit. Ada kan? Ada istri yang dermawan, ada juga istri yang pelit. Nah, di rumah itu pasti ada anak minta jajan 2.000 dikasih 500. Pasti anaknya itu ngomong, "Mama mah pelit." Nah, tidak sesuai dengan keinginan dari istri atau dari suami, pasti dibilangnya pelit. Bagaimana cara kita bermurah hati? Saling terbuka satu dengan yang lainnya. Kalau memang punyanya segini, Ma, Papa punyanya segini, Pa, Mama punyanya segini, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Terkadang kita sebagai manusia itu terlalu egois, menuntut banyak hal tidak sesuai dengan kemampuan. Benar gak? Betul kan? Ngalamin kan? Pasti ngalamin. Itulah yang jadi biang keributan. Dari yang kecil pasti akan menjadi masalah yang besar. Tapi kalau kita sudah mempunyai kemurahan hati, kita satu sama lain menolong, satu sama lain membantu, saling melengkapi, saya yakin keluarga Bapak Ibu semua itu akan berhasil. Pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena tidak ada kata pelit. Ya kan, karena tidak ada kata koret, ya kan, tidak ada kata ngopepam, cina gitu kan, medit gitu. Nah, begitu, nggak ada. Ih mama pelit, ih papa pelit. Orang buat jalan-jalan masa nggak dikasih? Tidak akan. Tapi kalau kita memang Bapak Ibu, segala sesuatu dalam hal rumah tangga itu harus selalu dibicarakan. Jangan saling tutup menutupi, karena itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Kalau kita berbohong kepada keluarga, itu akan menjadi bumerang bagi diri kita, ya kan? Itu tidak akan berhasil. Makanya kenapa Sang Buddha mengatakan kalau kalian ingin menjadi keluarga yang berhasil dalam hal sanak keluarga harus mempunyai 4 ciri. Harus jujur, harus mempunyai pemikiran jangan negatif thinking, harus bersabar dan harus bermurah hati.
Kalau kalian mempunyai 4 ciri ini, selalu kalian praktikkan, berarti kalian akan berhasil dalam hal sanak keluarga. Mau kan menjadi keluarga yang berbahagia? Mau. Mulai sekarang harus kita praktikkan. Teori dengan praktik itu harus seiring sejalan. Jangan hanya kita ngelotok di teori tapi tidak ngelotok di praktik. Sama aja bohong. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berhasil dalam hal kekayaan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua. Sebagai seorang umat Buddha, Bapak Ibu sudah menjadi orang yang kaya belum? Ketawa. Pasti ketawa, saya yakin. Karena saya yakin di pikiran Bapak Ibu ketika berbicara kekayaan pasti UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya kan? Pasti begitu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sudah menjadi orang yang kaya belum sebagai seorang umat Buddha? Belum sila. Oh salah. Sudah. Bapak Ibu kan pasti saya tanya begitu mikirnya pasti sila ngomonginnya duit nih. Ya kan? Bapak Ibu, kekayaan itu ada kekayaan bentuknya non materi. Kekayaan mulia sama seperti yang Sang Buddha miliki. Oh, saya baru tahu sila. Ya kan? Apa coba kekayaan mulia yang Bapak Ibu miliki? Tahu nggak? Kalau saya tanya pasti diem. Tapi kalau giliran ini, sila saya boleh tanya nggak? Ya kan? Nah, ada kekayaan mulia yang Bapak Ibu miliki. Kekayaan ini tidak akan bisa diambil oleh siapapun, tidak akan bisa berpindah kepada siapapun. Bahkan ketika kita meninggal pun itu pasti akan selalu kita bawa. Apa? Satu. Bapak Ibu punya sada? Sada apa? Yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, Bapak Ibu bisa tidak datang ke sini pada malam hari ini? Tentu tidak. Tapi Bapak Ibu karena yakin kepada Tiratana, Bapak Ibu hadir dan datang ke sini. Berlatih dan praktik tentang Dhamma. Ya kan? Nah, Bapak Ibu punya sila? Punya. Sudah dilatih silanya? Bolong-bolong sila kalau ada nyamuk aja masih ditepak. Ya kan? Di sini juga nyamuknya banyak banget, ya kan? Nah, berlatih, udah kaki bentol-bentol gitu kan. Ya inilah berlatih. Ya kan? Memang nyamuknya banyak mau digimanain. Tapi itulah proses Bapak Ibu. Ketika kita melanggar 1 dari 5 ini, apa yang harusnya kita lakukan? Kita kembali memperbaharui moralitas yang kita praktikkan. Bapak Ibu pengen terlahir di alam yang berbahagia setelah kematian nanti. Kalau Bapak Ibu tidak mempraktikkan moralitas, bagaimana Bapak Ibu bisa terlahir di alam yang berbahagia? Moralitas ini adalah jalan menuju kita ke alam selanjutnya. Jembatan kita untuk menyeberang ke alam selanjutnya. Kalau kita selalu mempraktikkan moralitas, pasti kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Apalagi kita bertekad secara yakin, tidak melanggar. Wah, itu udah pasti kita terlahir di alam yang berbahagia. Setidaknya kita terlahir di 6 alam surga. Atau bahkan kita terlahir menjadi seorang manusia yang mengerti Dhamma. Mau nggak? Mau. Sekarang kalau milih dari 31 alam, maunya terlahir di alam apa? Udah pasti sila saya pengennya terlahir di alam bahagia. Tapi kalau setiap minggu tidak pernah datang ke wihara, tidak pernah melakukan perbuatan baik, bisa nggak kita terlahir di alam yang berbahagia? Tidak. Ya, makanya harus terus berlatih mempraktikkan moralitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu punya hiri? Hiri, tahu hiri? Apa? Takut berbuat jahat. Otapa? Malu akan akibat yang kita lakukan. Nah, hiri dan otapa menjadi poin yang paling penting menjadi pegangan kita kemanapun kita melangkah. Ya Bapak Ibu, kenapa? Setiap kita melakukan perbuatan yang buruk kita harus mengingat, oh nanti ketika kita melakukan perbuatan buruk pasti akan ada akibat dari apa yang kita lakukan, betul? Nah, tapi terkadang
Di zaman modern seperti ini, orang itu tidak memikirkan akibat dari dia melakukan perbuatan itu. Gimana nanti aja, ya kan? Yang penting saya puas dulu untuk begini, puas dulu untuk melakukan perbuatan itu, ya kan? Kalau udah ketangkep, kalau udah ini baru sadar, ya kan? Karena dia baru merasakan akibat dari perbuatannya. Tapi selama dia melakukan, dia tidak mempunyai pemikiran akan akibat dari apa yang dia lakukan itu salah. Sebagai seorang umat Buddha, ketika kita akan bertindak hal yang tidak baik, harus kita pikirkan apa akibat yang nanti akan kita dapatkan. Karena itu salah dan itu tidak sesuai dengan Dhamma. Nah, kalau berbicara tentang kekayaan mulia yang sama dimiliki oleh Sang Buddha, nah inilah Bapak Ibu. Kalau ditanya, Bapak Ibu sudah menjadi orang yang kaya? Sudah. Karena kita punya sada, punya sila, punya hiri, punya otapa, punya bahu saca. Bahkan kita punya panya. Kita punya kebijaksanaan. Ya. Makanya kalau ditanya, sudah menjadi orang yang kaya? Sudah. Jangan mikirnya tuh UUD, itu salah. Nah, tapi Bapak Ibu, keberhasilan dalam hal kekayaan memang biasanya dicirikan oleh materi. Orang yang sudah mapan, orang yang sudah bergelimang harta, pasti bisa dikatakan itu adalah keberhasilan dalam hal materi. Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa menjadi orang yang mempunyai harta, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pun harus bijak bagaimana menggunakan harta kekayaan yang kita punya. Tidak boros, tidak pelit juga. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik adanya. Kita pun harus bijak bisa mengelola harta kekayaan yang kita punya. Karena apa? Hidup kita bukan pada saat ini, tapi hidup kita itu pasti akan ada di masa yang akan datang. Ya kan? Kalau kita bisa menyimpan dari kekayaan yang kita punya bentuknya materi, akan bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Syukur-syukur kalau kita itu di masa yang akan datang sehat. Berarti kita tidak menggunakan kekayaan kita untuk berobat. Betul? Tapi kalau kita mempunyai kekayaan nanti di masa yang akan datangnya sakit, nah kan kita tidak pusing. Karena apa? Karena kita punya simpanan. Makanya sisihkanlah sebagian kekayaan yang Bapak Ibu punya untuk di masa yang akan datang. Sekarang kalau kita tidak mempunyai kekayaan, siapa yang mau kasih pinjem? Ya kan? Benar gak? Sekarang kalau kita pinjem ke teman belum tentu dikasih. Yang ada juga diomongin. Minjem duit goban kagak dikasih. Gitu. Ya kan? Apalagi minjemnya yang besar. Udah pasti gak dikasih. Orang gua gak punya duit. Nah gitu. Nah makanya ketika kita hasil kerja kita punya, harus kita sisihkan. Berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk didanakan, berapa persen untuk ditabungkan. Ingat, kita juga adalah seorang anak yang mempunyai kewajiban kepada orang tuanya, yaitu menyokong orang tua kita ketika kita sudah mulai bekerja. Dulu kan orang tua kita menyokong kita kan di zaman sekolah. Nah sekarang gantian, karena kita sudah bekerja, kita harus menyokong orang tua kita. Ya, nah sudah belum kita praktikkan? Nah gitu, nanti setelah kita sudah bisa mampu menyokong orang tua, kebutuhan kita sudah bisa terpenuhi, tabungan kita sudah kita masukkan tabungannya, dan kita tidak lupa untuk mendanakan. Makanya harta kekayaan kita harus bisa kita jaga. Ya, harus kita bisa rawat, jangan sampai berpindah tempat, jangan sampai terbakar, dan kita pun harus benar-benar menjaganya. Karena harta kekayaan bentuknya materi ini tidak kekal adanya. Pasti kalau rumah kita terbakar, hilang gak harta kekayaan kita? Hilang. Beda halnya kekayaan mulia. Sampai meninggal pun harta kekayaan yang kita miliki tidak akan pernah bisa berhasil diambil oleh siapapun. Makanya bagaimana bisa dikatakan keberhasilan dalam hal kekayaan? Ketika kita mempunyai kekayaan bentuk materi, kita harus bisa menjadi orang yang bijak untuk mengelola kekayaan yang kita punya. Ingat,
tidak boros dan juga tidak pelit. Kalau kita boros, kalau kita pelit Bapak Ibu, kita sudah pasti terlahir di alam yang rendah. Mau terlahir di alam yang rendah karena pelit? Enggak kan? Makanya kita harus bisa menjadi orang yang bijak, ya. Itu bisa dikatakan keberhasilan dalam hal kekayaan. Yang ketiga, keberhasilan dalam hal apa lagi? Keberhasilan dalam hal kesehatan. Sudah berhasil dalam hal kesehatan? Hah? Udah berhasil belum? Udah sila, tapi kalau sakit kaki gimana? Usia tua, ya kan? Sama yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, bagaimana dikatakan kita berhasil dalam hal kesehatan? Bagaimana caranya kita untuk sehat? Coba. Bagaimana caranya kita untuk sehat? Dengan cara apa kita bisa sehat? Ya, menjaga pola makan. Selain itu, berolahraga. Yang paling males kan olahraga. Ya kan, kalau udah mager males banget, ya kan? Nah, tapi inilah Bapak Ibu, memang harus bisa kita rawat. Tubuh jasmani ini tidak kekal, pasti akan mengalami yang namanya kesakitan. Bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang sehat? Pola makannya harus dijaga. Olahraga pun harus dijaga juga. Kalau kita bisa merawat dua hal itu, udah pasti kita sehat, ya kan? Bener gak? Betul. Jalan pagi, ya kan? Kayak tadi saya jalan pagi seru tuh. Emang setiap hari kalau di sana pindah patah pagi jalan gitu kan. Sama di sini juga tadi jalan pagi. Nah, atau Bapak Ibu punya treadmill di rumah. Nah, Bapak Ibu bisa kan? Nah, kalau orang yang tidak bisa merawat kesehatan Bapak Ibu, dan dia pun tidak merawat dari hal kekayaan, pasti ketika usia tua dia akan selalu menjadi donatur rumah sakit. Bener gak? Bener kan? Kenapa saya sebut donatur rumah sakit? Tiap minggu bayar rumah sakit, tiap minggu kontrol, tiap minggu pesen obat, tiap minggu nebusin ini itu, begitu enggak? Mau enggak kita seperti itu? Enggak. Daripada donatur rumah sakit mending donatur wihara, ya kan? Lebih baik itu kan? Sedikit menjadi bukit daripada ini banyak tapi enggak jadi apa-apa. Dimulai dari hal yang terkecil, harus bisa menjaga pola kesehatan dari sekarang. Ya kan, kita jangan terlalu berlebih-lebihan, apalagi dari hal makanan, ya kan? Wah, makan ini enak, makan itu enak. Ya memang enak, tapi kan enaknya hanya sesaat. Tapi yang kemudian akan menjadi penyakit, ya kan? Sekarang kayak tadi pagi, makan ini, aduh jangan terlalu makan ini, nanti takutnya asam urat. Nah, gitu kan? Saya bilang, saya ada lihat salah satu video, yang videonya itu dokter yang bilang sakit asam urat sebenarnya itu tidak disebabkan dari makanan, tetapi dari organ tubuh kita yang membuat alarm. Ada tubuh kita yang membutuhkan, oh berarti tubuh kita ini ada yang rusak nih gitu, karena jadinya asam urat, begitu. Ya kan, oh jangan ini makanan ini menyebabkan asam urat, ini makanan lah, makanan disalahin terus kita mau makan apa dong, ya kan? Nah, tapi memang organ tubuh kita lah yang ada mengalami kerusakan. Coba Bapak Ibu lihat deh di salah satu video itu ada dibahas, ya. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaga kesehatan, tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan, sakit nggak? Enggak. Ya kan? Sekarang kalau Bapak Ibu makan siputnya sekilo, kolesterol enggak? Ya iya, karena berlebih-lebihan. Apalagi itu makanan favorit Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu makan kacang panjang semangkok, ya kan? Sakit enggak besok kakinya? Ya udah sakit. Terus Bapak Ibu makan durian satu sendiri, puyeng enggak besoknya? Ya puyeng, ngejengkang bisa, stroke takutnya, ya kan? Kalau penyakit hipertensi
terlalu berlebih-lebihan makanan, ya kan udah pasti nanti akibatnya apa? Kena stroke kan. Makanya bagaimana cara kita bisa berhasil dalam hal kesehatan, kita harus bisa menjaga. Yang ngerti tubuh kita kan diri kita sendiri. Sakit atau tidaknya juga diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa yang mau menjaganya? Siapa yang mau merawatnya? Paling bisanya cuma ngeluh kan sama anaknya, sama suaminya. Nih kaki mama sakit, nih bokong mama sakit. Begitu enggak? Ya kan? Terus diobatin enggak sama suami? Paling mama kecapean. Itu. Terlalu banyak nyuci, terlalu banyak berdiri, ya kan? Nah, makanya selagi kita ngerti tubuh kita ini, Bapak Ibu, selagi kita paham tentang diri kita ini, rawat dan jagalah diri kita. Biar kita nanti tidak sakit brek langsung parah. Mulai dari sekarang. Kalau udah sakit enak gak sih? Apalagi ibu-ibu, kalau udah sakit tuh kasihan banget saya. Kenapa? Kerjaan rumahnya itu pasti terbengkalai. Gak ada yang nyuciin, gak ada yang masakin, ya kan? Gak ada yang gosokin. Kalau di rumahnya ada ART gak jadi masalah. Lah kalau dikerjainnya sendiri, cucian numpuk, udah sehat jadi ngegosok, ya kan? Pasti begitu kan? Nah, mulai dari sekarang rawatlah, jagalah tubuh kita ini. Kalau kita pengen berhasil dalam hal kesehatan, jaga pola makan dan jangan lupa berolahraga. Nah, kalau misalnya kita tidak berhasil dalam hal kekayaan, pasti dalam hal kesehatan pun kita tidak akan berhasil. Kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan yang kita miliki, ketika nanti kita sakit, kita akan menjadi donatur untuk rumah sakit. Mau gak kayak gitu? Enggak kan? Nah, mulai dari sekarang kita harus bisa menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Kan yang paling malas berolahraga, ya kan? Ya stretching di kamar boleh lah ya kan? Nah, gak jadi masalah. Nah, makanya harus bisa kita jaga. Karena usia kita bukan usia ABG lagi, ya kan? Usia kita udah beranjak muda banget gitu kan? Makanya harus kita jaga ya kalau kita pengen berhasil dalam hal kesehatan. Yang keempat ini adalah keberhasilan dalam hal moralitas. Nah, Bapak Ibu, moralitas itu apa sih? Ya kan? Sila yang Bapak Ibu praktikkan. Tadi pagi Bapak Ibu sudah merawat silanya belum? Sudah mengulang Pancasilanya belum? Sudah belum? Hah? Udah pasti belum, baru juga semalam saya kasih tahu. Ya kan? Bangun tidur, ucapkan terima kasih, perenungannya, ya kan? Nah, bersyukur. Terus kita baca Wandana Tisarana, ya kan? Setelah itu baru kita melakukan aktivitas. Sudah dilakukan belum? Belum sih lah, orang ketiduran semalam capek, ya kan? Itulah poin yang paling penting Bapak Ibu. Saya akan selalu mengingatkan kembali, poin yang paling utama ketika kita bangun tidur itu adalah bersyukur dan terima kasih. Kita itu lupa. Bangun tidur itu kita lihat itu handphone. Mau tidur yang kita lihat juga handphone. Status orang satu-satu dibukain, gak ada kerjaan, ya kan? Tapi cobalah kalau kita bangun tidur, mau tidur, kita itu bersyukur dan terima kasih. Terima kasih tubuh ini, terima kasih jasmani ini, terima kasih masih bisa melihat, terima kasih masih bisa mendengar, terima kasih masih bisa begini. Itu kunci kebahagiaan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu praktikkan moralitas. Ini adalah cerminan dari diri kita. Sering kita rawat atau tidak moralitas ini, ya kan? Kalau kita sering rawat, pasti kita itu akan udah menjadi habit kita, kebiasaan kita. Dan kita pun pasti akan selalu menjaga sila yang kita praktikkan. Benar gak? Betul. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana merawat 5 sila? Tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Dari kelima hal ini,
Ada tidak yang Bapak Ibu langgar? Coba. Ada nggak? Hah? Ada sila nomor 1 sama nomor 4. Apa? Bunuh nyamuk, semut, ya kan? Kalau banyak semut, buru-buru dikasih kapur bagus, ya kan? Nah, terus nomor 4, janjian sama temen jam 5, baru datang setengah 6. Alasannya macet. Di Tegal mana ada macetnya? Kagak ada ya macetnya ya. Ada nggak macet di Tegal? Nggak ada. Ya kan? Bentar ya Ci, ini macet di jalan. Di Jakarta macet, oke lah ya. Kalau di sini macet, kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan? Tapi kadang biasanya orang masih seperti itu. Itu hal yang kecil, tapi kadang kebiasaan suka kita lakukan. Sekarang itu Bapak Ibu, yang jahat itu bukan mulut. Siapa coba yang jahat? Si jempol. Ya kan? Seberapa sering Bapak Ibu memegang handphone? Kalau mau WA kan pasti gunain jempol ya. Ya kan? Baik buruk ini si jempol nih. Sekarang itu yang berperan bukan si mulut. Ngomelin orang ya udah pakai jempol. Ya kan? Ngebaikin orang juga pakai jempol, ya kan? Nah, bagaimana berlatih? Sekarang bukan berlatih dari ucapan, pikiran, dan perbuatan aja, tapi si jempol juga suruh sekolah dulu ini biar baik, ya kan? Karena ini bahaya di zaman sekarang. Kita salah memberikan informasi itu akan menyesatkan kepada orang lain, ya kan? Kita memberikan nasihat yang salah itu pun tidak akan memberikan hal yang baik kepada orang lain. Makanya kita perlu hati-hati. Kenapa? Bapak Ibu, Pancasila itu bertujuan untuk melatih kesadaran diri kita. Makanya Bapak Ibu cuman 5 sila setiap hari, dipraktikkan atau tidak. Kalau Bapak Ibu sering berpraktik, ya kan, melatih 5 sila, pasti saya yakin Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu 5 loh Bapak Ibu. Apalagi 8 dengan aturannya yang sejembreng banget. Susah kan? Nah, 5. Kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, wah dari 5 menjadi 8 bisa atau tidak. Apalagi misalnya gini ya Bapak Ibu, kita harus bisa meningkatkan diri kita. Apalagi ibu-ibu di sini rajin kebaktiannya Uposata, bulan terang atau bulan gelap. Dari 5 sila, Bapak Ibu harus bisa berlatih 8 sila. Apa tambahannya? Tidak makan setelah tengah hari. Bisa nggak Bapak Ibu tidak makan setelah tengah hari? Takut kurus sila, saya nggak kurus-kurus. Ya kan? Makan cuma 2 kali. Kurus nggak? Enggak, yang ada makin ke samping saya. Iya, ya kan? Tapi berlatih. Oh sila saya punya mah, Bapak Ibu saya juga sama. Tapi apa? Semakin kita sering berlatih, itu semakin tidak ada, nggak sakit. Oh sila saya punya sakit lambung, coba aja, justru malah nggak akan sakit. Percaya nggak? Praktik coba, belajar dulu dari sila yang ke-6. Sila nanti kalau tengah malam lapar, Bapak Ibu bisa minum, ada madu, bisa minum jus. Emang boleh, tapi tidak boleh yang melebihi segenggam tangan. Apa? Jus tomat bisa, wortel juga bisa, stroberi apalagi. Gampang kan? Ya kan? Nah, asal tidak menggunakan susu. Makanya belajar. Oh iya, selain untuk kesehatan, nah itu juga baik buat diri kita. Berlatih 5 sila, dari 8 sila. Oh begitu ya. Cobaan nanti. Nah, awali dari niat dari dalam diri. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketujuhnya apa? Tidak menari, tidak bermain musik, tidak berdandan, tidak berhias, tidak menggunakan wangi-wangian. Bisa nggak? Ya iya orang nggak bisa, orang masih pakai alis, lipstick, blush on, eyeliner, pakai apa namanya ini, softland, ya kan? Susah, hah? Apa? Nenden. Oh,
Nah, susah itu, ya kan? Tapi coba untuk berlatih. Kan cuma sehari. Dari 30 hari, ya taruhlah uposata kan ada 4. 2 kali deh, ya kan? 2 kali aja. Coba Bapak Ibu berlatih tanggal 1 sama tanggal 15 deh, ya kan? Itu kan kalau kita tidak awali niatan seperti itu, kapan kita akan berlatih Bapak Ibu? Usia kita itu bukan semakin hari semakin muda, tapi semakin hari semakin tua. Kalau Bapak Ibu tidak mau berlatih, mau kapan? Saya cerita. Ada salah satu peserta Atasila nih, usianya 70 tahun. Ya, kemarin itu di bulan Maret itu beliaunya itu usianya 72 ya, 72 kalau nggak salah. Nah, dia bilang sama saya, Sila, saya nyesel baru tahun ini bisa ikut setelah usia saya tua. Kenapa harus disesali AI? Saya bilang begitu kan. Yang sudah biarlah berlalu, tidak usah disesali. Yang penting ini sekarang AI mau praktik untuk menjadi yang lebih baik. Saya bilang begitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, udah ada yang pernah ikut Atasila ini belum di sini? Sila duduknya sakit, kaki saya sakit Sila, itu juga sama, dia juga sakit. Tapi tidak saya paksakan, bilang aja sama saya, nanti pun saya pasti akan memakluminya. Namanya usia tua kan udah gak bisa duduk, bersila sebentar sakit, bersimpuh juga sakit, apalagi bertumpu lutut, udah sakit banget, mau bangun aja juga lama banget, ya kan? Nah, tapi itu kalau dia bilang udah pasti bisa. Oh iya nggak apa-apa Ai, kalau memang sakit kakinya. Kalau masih bisa ditahan, saya bilang tahan. Tapi kalau udah nggak bisa ditahan, silahkan ganti posisi. Dan akhirnya apa? Berhasil sampai selesai dan bahkan dia mau ikutan lagi. Nah, apa harus kita menunggu usia kita 70 tahun baru kita mau melakukan perbuatan yang baik? Hah? Kalau bukan dari sekarang mau kapan? Kalau tiba-tiba besok kita meninggal? Nah, udah siap belum? Ya belum, pasti. Ya kan? Karena kalau udah ngomongin masalah kematian, pasti tidak akan ada yang pernah siap untuk mengalami hal itu. Betul tidak? Betul, anak saya masih kecil Sila. Ya kan? Anak saya masih kecil, anak saya masih sekolah, suami saya begini. Nah, terlalu banyak pertimbangan. Kalau tiba-tiba kita bangun tidur udah gak bisa membuka mata, tidak bisa bernapas, mau gimana? Ya kan? Makanya harus selalu terus mempraktikkan hal-hal yang baik. Jadi pada saat kematian datang menghampiri kita, kita sudah melakukan hal yang baik. Nah, kalau sekarang pada malam hari ini Bapak Ibu sudah melakukan hal yang baik, sudah mendengarkan dhamma, sudah berpraktik, ya kan? Nah, Bapak Ibu tiba-tiba meninggal. Nah, setidaknya Bapak Ibu sudah melakukan hal yang baik. Dan pikiran Bapak Ibu pun pasti akan tenang, ya kan? Karena apa? Karena sudah diisi dengan hal-hal yang baik. Makanya jangan pernah ada kata terlambat untuk belajar. Usia tidak menghalangi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berlatih, latihlah dari sekarang. Ya, emang susah. Tapi kalau kita berlatihnya dengan senang hati, pasti akan terasa mudah, pasti akan terasa gampang, ya, tidak akan sulit. Yang sulit itu mengalahkan rasa kemalasan, tinamidah, betul nggak? Kalau udah males kan nggak mau ngapa-ngapain juga, ya udah males gitu kan, rebahan, nonton TV, main handphone, scroll, terus joget-joget yang tangannya velocity gini, ya kan, ya. Itu justru tidak akan menambah kemajuan bagi Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu praktik dengan hal melakukan moralitas, itu pasti Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang berhasil. Ya, nah selanjutnya adalah keberhasilan dalam hal pandangan benar. Nomor berapakah pandangan benar dalam jalan mulia berunsur 8? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 2-nya apa? Nomor 3?
Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 mungkin lebih tepatnya penghidupan benar. Ya, kalau mata pencarian seorang biku sama Nera Atasilani tidak mencari mata pencarian benar, justru malah berpenghidupan benar. Ya, nah nomor 6. Ya, nomor 7. Nomor 8. Nah, harus selalu diingat. Dari sekian banyak yang hafal cuma berapa? Ya kan? Benar gak? Iya, ingatnya bumbu dapur, bawang putih, bawang merah lagi naik, gula naik. Ingatnya itu. Oh, besok pagi sarapan apa ya buat Sila? Nah, jangan dipikirin. Ya kan? Ya besok-besok aja. Kalau lagi sekarang di sini, duduklah di sini dengan baik dan mendengarkan. Bapak Ibu, pandangan benar adalah poin pertama dalam jalan mulia berunsur 8. Kenapa? Sebagai seorang umat Buddha, kita harus mempunyai pandangan yang benar. Harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang tidak benar harus kita pahami. Di zaman modern ini, sekarang terkadang hal yang benar dianggap salah. Hal yang salah dianggap benar. Selalu ada kekeliruan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu dapat broadcast. Suka kan dapat broadcast? Kalau Bapak Ibu dapat berita hal yang tidak baik, Bapak Ibu lihat dulu, baca dulu, jangan main share lagi, forward lagi. Nah, biasanya kan kerjaannya begitu. Udah di forward lagi. Tapi kita baca dulu, kita cari kebenarannya dulu. Jangan sampai kita itu salah menilai orang. Biasanya begitu, ya kan? Orang itu terlalu begitu. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya kan? Tapi kita harus bisa lihat, karena kita sudah mengerti dan memahami Dhamma, mana yang benar dan mana yang tidak benar harus kita pahami. Jangan membenarkan anggapan bahwa itu benar, ya, karena itu keliru. Kita harus berani bilang bahwa itu salah, ya. Orang itu nggak berani ngomong kalau itu salah. Kalau saya itu salah, udah pasti saya salahin. Tidak ada yang membeda-bedakan. Kalau misalnya ada orang bicara, begini loh, jangan kita mudah percaya terlebih dahulu. Tapi kita harus cari tahu dulu kebenarannya sampai di mana. Dan kita pun tidak bisa menilai orang dengan sebelah mata. Ya, harus dicari dulu kebenarannya. Itu yang kadang sulit. Nah, kalau Bapak Ibu mencari kebenaran tentang Dhamma, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, silahkan Bapak Ibu cek. Cek di mana sih? Cek di Suta Sentral. Di mana? Bapak Ibu punya handphone kan? Cari di handphone. Yang penting Bapak Ibu ada kuota. Ya kan? Kalau Bapak Ibu nggak ada kuota, bisa nggak Bapak Ibu buka sutanya? Ya udah pasti nggak ada. Ya kan? Bapak Ibu pengen tahu tentang Dhamma, gimana Bapak Ibu mengaksesnya? Bapak Ibu buka handphone, cari tahu. Kalau di sini ada kitabnya, ya kan? Tipitaka itu apa sih? Bapak Ibu tahu nggak Tipitaka itu apa? Hah? Tipitaka itu apa? 3 keranjang apa? Hah? Ayo, yang pertama apa? Kedua? Pertama Widaya Pitaka, 2 Sutta Pitaka, 3 Bidama Pitaka. Nah, itu harus selalu kita terapkan. Ya, kita harus tanya, kita harus bisa menjawab ketika ada seseorang yang bertanya seperti itu. Ya kan, 3 keranjang itu apa? 3 permata apa aja? Misalnya, masa kita jawabnya enggak tahu? Betul tidak? Ya kan, malu nggak sama teman kita? Sekarang kita beragama Buddha, banyak orang yang berbicara kepada kita, agama Buddha itu nyembahnya patung, berhala. Apa yang akan Bapak Ibu jawab ketika ada orang yang bertanya seperti itu? Coba.
Coba, ada nggak yang bertanya seperti itu kepada Bapak Ibu? Ini adalah hal pandangan benar loh Bapak Ibu. Karena kita sebagai seorang umat Buddha harus memberitahukan kepada orang yang tidak mengerti. Ya, kenapa kita seperti itu dalam agama Buddha? Kenapa agama Buddha kok begitu? Bapak Ibu, ingat ya, saya mau memberitahukan. Ini disebutnya apa? Coba. Rupang atau patung? Hah? Rupang. Benar nih. Benar. Kalau yang di luar patung atau rupang? Yang di luar yang belum masuk wihara, patung atau rupang? Ya, itu patung. Kalau sudah ada di area bangunan suci, itu namanya rupang atau bisa kita sebut arca. Ketika ada teman kita yang bertanya kenapa agama Buddha itu nyembahnya patung, Bapak Ibu harus bisa memberitahukan ini adalah simbol penghormatan kepada guru agung Buddha yang sudah mengajarkan dhamma kepada kita. Jangan sampai salah, kita tidak menyembah tapi ini adalah simbol. Nah, makanya ketika ada pemberitahuan seperti itu, karena kita sudah mempunyai pandangan benar, kita harus bisa mengklarifikasi kepada teman kita yang bertanya. Jangan ketika ditanya jawabnya, nggak tahu atuh ya. Ya kan? Malu nggak sih kita? Ya kan? Nah sekarang karena Bapak Ibu sudah mempunyai pandangan benar, kita harus bisa mengklarifikasinya. Bahwa ini adalah sebagai simbol dalam agama Buddha. Bentuk penghormatan kita kepada guru agung kita. Ya, itu kan hal yang biasa. Tapi kalau kita tidak menjelaskannya, itu akan menjadi kekeliruan bagi orang lain. Karena kita sudah mempunyai pandangan benar, karena kita sudah mengerti dhamma mana yang baik dan mana yang tidak baik, harus kita teruskan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mempunyai pandangan benar, kita pasti akan selalu berada pada kegelapan. Pasti kita tidak akan mempunyai cahaya untuk selalu jalan maju ke depan. Ya kan? Kenapa? Karena pasti akan memiliki bisikan-bisikan goib. Ya kan? Pasti banyak akan terjerumus ke hal-hal yang salah. Benar gak? Kalau kita sudah mempunyai pandangan benar, ketika ada orang yang akan mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, diteruskan atau tidak? Hah? Diteruskan tidak? Udah pasti tidak. Karena apa? Kita sudah mengerti dhamma. Makanya pandangan benar ini paling penting. Kenapa pandangan benar itu diawali yang pertama dalam jalan mulia berunsur 8? Karena inilah yang akan menuntun kita untuk terus kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan sampai kita itu salah dan terjerumus ke lubang buaya. Ya, jangan sampai salah dan jangan sampai kita itu mempunyai kekeliruan. Nah, itulah Bapak Ibu 5 macam keberhasilan yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga. Keberhasilan dalam hal sanak keluarga, keberhasilan dalam hal kekayaan, keberhasilan dalam hal kesehatan, keberhasilan dalam hal moralitas, dan keberhasilan dalam pandangan benar. Dari kelima ini, mana yang paling penting? Coba. Pandangan benar dan dalam hal moralitas. Bapak Ibu, poin yang pertama adalah berhasil dalam hal pandangan benar. Poin yang kedua, berhasil dalam hal moralitas. Nah, kalau hal kekayaan, hal kesehatan, dan hal sanak keluarga, itu nanti menyusul di bawahnya. Pertama mungkin
Jabarannya berhasil dalam hal sanak keluarga, berhasil dalam hal kekayaan, berhasil dalam hal kesehatan. Tapi kalau kita tidak punya pandangan benar dan moralitas yang baik, kita akan bisa berhasil nggak dari kelima ini? Tentu tidak. Bagaimana kita bisa membina rumah tangga kita untuk menjadi lebih baik kalau kita tidak mempunyai pandangan benar dan moralitas yang baik? Ya kan? Percuma dong kita kaya, kita sehat, kita bahagia keluarga, tapi moralitas kita hancur, tapi pandangan kita hancur, bisa nggak dikatakan berhasil? Sudah pasti tidak. Poin yang kelima dan keempat lah yang menuntun kita berhasil dalam hal sanak keluarga, berhasil dalam hal kekayaan, dan berhasil dalam hal kesehatan. Makanya Sang Buddha menjelaskan, jadilah orang yang berhasil dalam hal pandangan benar dan hal moralitas. Nanti ketiga poin tersebut akan menuntun kalian menjadi keluarga yang berbahagia. Ya, dan ini pun adalah jalan menuju kita ke alam yang lebih bahagia ketika nanti kita meninggal dunia. Kalau kita bisa berhasil, udah pasti kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sabe saat abawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.